Pada hari pernikahannya, anjingnya menghalangi jalannya, mengungkapkan sebuah rahasia yang menyentuh hati. Berdiri di depan cermin panjang di kamar lamanya, Anna Williams hampir tidak memperhatikan bayangan wanita di depannya. Gaun gading impiannya yang telah ia bayangkan sejak kecil pas di tubuhnya seperti sarung tangan, dan rambutnya yang coklat kemerahan jatuh dengan anggun dalam ikal lembut di bawah kerudungnya. Semuanya persis seperti yang ia bayangkan selama 1,5 tahun terakhir. Yah, hampir semuanya. Anjing gembala Jerman kesayangannya, Rex, tergeletak di kakinya dengan kepala bertumpu pada kedua cakarnya. Matanya yang coklat keemasan mengikuti setiap gerakannya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Kini berusia 13 tahun, Rex telah menemaninya sejak masa sekolah menengah, kuliah hingga tahun-tahun awal kedewasaannya. Anna menemukannya sebagai anak anjing lusuh berusia 8 bulan di tempat penampungan hewan di kota kecil mereka di Connecticut, dan sebaliknya, Rex menyelamatkannya dalam banyak cara. "Bagaimana menurutmu, Rex?" tanya Anna, melirik ke arahnya sementara rendah gaunnya berkilauan diterpa sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar tidurnya. "Apakah David pantas?" Mendengar nama tunangannya, telinga Rex terangkat, tetapi dia tetap diam. Biasanya menyebut nama David yang sudah ia sukai selama 3 tahun terakhir akan membuatnya melompat. Namun hari ini ada perubahan yang jelas dalam sikapnya. Ibunya, Susan, muncul di pintu. "Sayang, penata riasnya sudah datang, sudah siap?" "Sebentar lagi, Bu," jawab Anna, menatap dirinya sekali lagi di cermin sebelum membungkuk untuk membelai Rex di belakang telinganya. "Ayo, nak, waktunya menjadikanku seorang pengantin." Rex berdiri perlahan, sendi-sendinya yang menua mengeluarkan suara kecil. Gelombang kesedihan menyelimuti Anna. Dia bukan lagi anak anjing yang lincah seperti dulu, tetapi tetap menjadi teman terdekatnya. Anna telah memutuskan dengan tegas bahwa Rex akan ikut serta dalam pernikahannya, meskipun awalnya ibunya ragu. David, yang memahami ikatan mendalam antara Anna dan Rex, dengan antusias menyetujui hal itu. Mereka bahkan memilihkan sebuah kalung khusus dengan dasi kupu-kupu kecil untuk hari besar tersebut. 2 jam berikutnya berlalu dengan cepat. Para pengiring pengantin dalam gaun biru muda sibuk di sekitar rumah. Suara para penata rambut dan penata rias memenuhi udara, dan suara ritmis sepatu hak ibunya bergema saat ia berkoordinasi dengan perencana pernikahan. Di tengah keramaian itu, Rex tetap berada di sisi Anna, lebih tenang dari biasanya. "Apakah dia baik-baik saja?" tanya Laura, pendamping pengantin sekaligus teman dekat Anna sejak SMP, saat mereka hendak berangkat ke gereja. "Dia terlihat sedikit aneh hari ini," jawab Anna dengan kerutan kecil di dahi, tangannya dengan lembut mengusap punggung Rex. "Kurasa dia hanya merasa kewalahan dengan semua kebisingan dan kegembiraan. Dia selalu begitu sensitif." Namun, Anna merasa ini lebih serius. Rex telah menunjukkan perilaku yang tidak biasa selama beberapa hari. Makan lebih sedikit, bergerak lamban, dan tidur lebih banyak dari biasanya. Ia sebenarnya berencana membawanya ke dokter hewan, tetapi kesibukan persiapan pernikahan di menit-menit terakhir membuatnya tertunda. "Kita harus segera berangkat," kata Susan, ibunya, sambil melirik cemas ke jam tangannya. "Fotografer butuh beberapa foto awal, dan kita mungkin terjebak macet." Anna mengangguk, mengangkat gaunnya. "Ayo, Rex, waktunya pergi." Meskipun perjalanan ke gereja St. Patrick yang megah hanya sebentar, Anna merasa tegang, bukan karena ragu menikahi David, tetapi karena kekhawatirannya pada Rex. Sepanjang perjalanan, Rex lebih menempel padanya dari biasanya, menyandarkan kepalanya di pangkuannya, berbeda dari sikapnya yang biasanya tenang di dalam mobil.
Setibanya di sana, dengan 1 jam sebelum upacara dimulai, fotografer sudah bersiap di taman gereja yang indah, memanfaatkan suasana akhir September yang memukau. Sinar matahari menembus dedaunan musim gugur, membasahi segala sesuatu dengan cahaya keemasan, persis seperti yang Ana bayangkan. "Pengantin wanita dulu tolong," ujar fotografer, mengarahkan Ana di dekat sebuah pohon ek tua yang megah. "Nanti yang lain akan bergabung." Tiba-tiba Rex, yang sebelumnya duduk tenang di samping ayahnya, berdiri tanpa diduga. Sebelum siapapun bisa mencegahnya, dia berjalan langsung ke Ana dan berdiri tepat di depannya, menghalangi pandangan fotografer. "Rex, tolong minggir," kata Ana, mencoba membujuknya untuk pindah, tetapi dia tetap berdiri kokoh. Dia tidak agresif, dia hanya berdiri di depannya, menatap dengan mata yang dalam dan penuh ekspresi. "Rex, kemari," panggil ayahnya, mencoba menarik perhatiannya tetapi tidak berhasil. "Mungkin dia perlu jalan sebentar," usul Laura, mencoba mengambil tali kekangnya. Namun, ketika Laura mendekat, Rex justru menempel lebih erat pada Ana, hampir membuatnya terhuyung. "Ada apa, Rex?" Ana berlutut, gaun pengantinnya menyentuh tanah untuk menatapnya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang sebelumnya terlewat. Napas Rex terengah-engah dan ada getaran halus di kakinya, tanda-tanda yang sebelumnya tidak terlihat. "Ana, kita benar-benar harus menyelesaikan sesi foto ini," desak ibunya dengan nada sedikit tidak sabar karena tamu-tamu mulai berdatangan. Ana hampir tidak menyadari sekelilingnya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Rex yang menyandarkan kepalanya ke bahunya, sebuah isyarat bahwa dia sedang tidak sehat dan mencari kenyamanan. Tubuh Rex terasa lebih panas dari biasanya, memberitahu Ana bahwa ada sesuatu yang salah. "Ada yang tidak beres," gumam Ana. Suaranya bergetar. "Dia tidak baik-baik saja." Laura berjongkok di samping mereka, tangannya menyentuh ringan sisi tubuh Rex. Jantungnya berdegup kencang. Ayahnya mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. "Apakah kita perlu memanggil dokter hewan?" Susan mulai berkata, tapi pernikahannya lalu terhenti, dibungkam oleh tatapan tegas yang diberikan Ana padanya. Tanpa ragu, Ana segera mengambil ponselnya, menghubungi Dr. Smith, dokter hewan yang telah merawat Rex sejak ia diadopsi. Tangannya bergetar saat memegang telepon di telinganya. "Layanan darurat Dr. Smith," ini Kate berbicara. "Kate, ini Ana Williams. Rex kesulitan bernapas, jantungnya berdegup cepat, dan dia bertingkah aneh. Saya butuh bantuan sekarang juga." Sejenak tidak ada suara di telepon. "Ana, bukankah hari ini adalah hari pernikahanmu?" "Ya, tapi..." Suara Ana terputus. "Tolong, segera bawa dia ke klinik. Dr. Smith ada di sana mengerjakan dokumen. Dia bisa memeriksa Rex sekarang." Saat Ana mengangkat kepalanya, dia melihat lingkaran wajah-wajah cemas di sekelilingnya. Orang tuanya, Laura, fotografer, dan perencana pernikahan yang kini berbicara dengan nada mendesak melalui headsetnya. Tatapannya akhirnya berhenti pada ayahnya. "Pergilah," kata ayahnya dengan tegas. "Aku akan menelepon David dan menjelaskan, Laura bisa mengantarmu." "Tapi Ana Williams," lanjut ayahnya dengan nada tegas seperti saat dia masih kecil, "anjing itu telah bersamamu melewati segalanya. Patah hati pertamamu, ujian akhir kuliahmu, hingga kematian nenekmu. Dia ada di sana saat kamu bertemu David dan tidak pernah meninggalkan sisimu sejak itu. Kamu tidak boleh berpaling dari keluarga di saat mereka membutuhkan." Air mata menggenang di mata Anna saat dia memeluk ayahnya. "Terima kasih." Setelah itu, semuanya berlangsung cepat. Laura membantu Anna dengan gaunnya saat mereka menuju mobil. Rex berjalan pelan di samping mereka,
sesekali menempelkan tubuhnya ke kaki Anna untuk mencari kenyamanan. Ibu Anna terdiam sejenak, lalu segera bergerak, berjanji mengatur para tamu dan mengarahkan perencana pernikahan untuk menghubungi tempat resepsi. Perjalanan ke klinik hewan penuh dengan ketegangan. Anna duduk di kursi belakang, kepala Rex bersandar di pangkuannya, gaun pengantinnya membentang seperti lautan busa di sekitar mereka. Dia menjaga satu tangan di dada Rex untuk merasakan napasnya dan mengusap moncongnya yang mulai menua dengan tangan lainnya. "Ingat saat pertama kali kamu membawanya pulang?" tanya Laura, mencoba meringankan suasana. Dia benar-benar tantangan waktu itu. Meskipun khawatir, senyuman kecil tersungging di bibir Anna. Dia mengunyah sepatu favoritku minggu pertama itu dan sarung tangan kebun ibuku dan topi jelek yang diberikan bibiku saat Natal yang dihiasi buah plastik itu. "Dia malah membantumu dengan topi itu," sahut Laura sambil tersenyum tipis. Mereka tiba di klinik lebih cepat dari yang diharapkan. Dr. Smith menyambut mereka di pintu. Ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan melihat Anna dalam gaun pengantin. Tetapi dia segera mengalihkan perhatiannya ke Rex, membimbingnya masuk tanpa sepatah kata pun. Waktu menunggu selama pemeriksaan Rex terasa begitu lama. Anna berjalan mondar-mandir di ruang kecil itu. Suara gaunnya berdesir mengikuti langkahnya yang gelisah, sementara Laura duduk diam, sesekali melirik ponselnya untuk memberikan pembaruan kepada mereka yang menunggu di gereja. Ketika Dr. Smith kembali, ekspresi seriusnya membuat hati Anna mencelos. "Anna, tolong duduk," ujarnya lembut, nada suaranya menandakan kabar buruk yang tak ingin didengar oleh pemilik hewan peliharaan manapun. Lututnya terasa lemas, dan Laura segera membantunya duduk di kursi di dekatnya. "Rex mengalami masalah pada jantungnya," kata Dr. Smith pelan. "Hasil tes menunjukkan dia berada dalam tahap awal gagal jantung. Stres dan kegembiraan hari ini mungkin memperburuk kondisinya." Anna merasa seperti ada kekosongan di sekitarnya. Tapi dia terlihat baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Masalah seperti ini bisa berkembang dengan cepat, terutama pada anjing yang sudah tua, jelas Dr. Smith. Mengingat usianya yang 13 tahun, dia sudah melebihi harapan hidup kebanyakan anjing rasnya. "Dia sebenarnya sudah memberi sinyal ada yang salah dengan terus mendekatimu," gumam Anna, menyadari kebenarannya. Dr. Smith mengangguk. "Anjing sangat peka. Dia tahu dia butuh bantuan, dan kamu adalah pendamping yang paling dia percayai." "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Anna dengan suara bergetar. "Kita akan mulai dengan memberinya obat segera," usul Dr. Smith. "Obat ini tidak akan menyembuhkan kondisinya, tetapi akan meringankan gejala dan meningkatkan kenyamanannya." "Namun Anna," dia ragu sejenak, "mengingat usianya dan tingkat keparahan kondisinya, kita mungkin hanya berbicara tentang hitungan bulan, bukan tahun." Saat air mata yang sebelumnya Anna tahan kini mengalir bebas, Laura menggenggam tangannya dengan erat dan penuh dukungan. "Aku harus tetap bersamanya," tegas Anna dengan suara penuh keteguhan. "Anna." Laura mencoba membujuk lembut, tetapi Anna langsung memotongnya. "Tidak, kamu tidak mengerti. Ketika aku membawa Rex pulang, aku berjanji dia tidak akan pernah menghadapi apapun sendirian saat dia sangat membutuhkanku. Aku bersumpah akan selalu ada untuknya, seperti dia selalu ada untukku." Dia melirik ke gaun pengantinnya, lalu menatap Dr. Smith dengan mantap. "Bisakah kita memulai pengobatannya sekarang?" 1 jam berikutnya berlalu dengan cepat dalam hiruk-pikuk aktivitas. Dr. Smith memberikan dosis pertama obat dan menjelaskan rencana pengobatan secara rinci. Anna duduk di lantai di samping tempat tidur Rex, gaunnya melingkupinya seperti perisai pelindung, mendengarkan dengan saksama dan mencatat semua informasi di ponselnya.
Di luar momen kecil yang penuh emosi ini, kehidupan terus berjalan. Laura menghubungi kedua keluarga, menjelaskan keadaan darurat yang menyebabkan upacara pernikahan tertunda dan resepsi ditunda. Getar dari ponselnya memecah pikirannya. Itu adalah pesan dari David. Bagaimana kondisinya? Dalam kekacauan, Anna belum sempat memikirkan bagaimana reaksi David terhadap situasi hari ini. Jari-jarinya gemetar saat ia membalas, "Tidak baik, gagal jantung. Aku sangat menyesal tentang pernikahan ini." Hampir seketika, 3 titik muncul di layarnya, diikuti oleh balasan menenangkan dari David. "Jangan minta maaf, aku sedang dalam perjalanan." Kehadiran David melalui pintu klinik ditemani pendamping pria terbaiknya, Brian. Keduanya mengenakan tuxedo rapi, sangat kontras dengan suasana suram di dalam ruangan. Anna, yang masih duduk di samping Rex, menatap ke atas. Riasan pengantinnya telah luntur oleh air mata, rambutnya terlepas dari tatanan elegannya, dan gaunnya tampak kusut. Ia mulai meminta maaf. "Aku sangat menyesal." Tetapi David sudah berada di sisinya, berlutut di lantai di sebelahnya. "Hei," bisiknya lembut sambil menghapus air mata dari pipi Anna. "Ingat apa yang aku katakan saat melamarmu? Aku bilang aku ingin menikahimu karena kamu memiliki hati terbesar dari siapapun yang pernah aku kenal. Karena kamu mencintai dengan tulus dan tanpa syarat. Bagaimana aku bisa marah padamu karena menjadi dirimu yang seperti itu?" Mata Anna kembali dipenuhi air mata saat ia bersandar dalam pelukan David. "Tapi pernikahan bisa menunggu," tegas David. "Semua orang itu tempat mewah, jadwal yang sudah direncanakan dengan sempurna. Tidak ada yang penting sekarang. Yang penting adalah kita bersama, kita semua." Ia mengulurkan tangan dan dengan lembut menggaruk di belakang telinga Rex, memancing gerakan kecil dari ekor anjing tua itu sebagai respons. "Sebetulnya," Brian menyela dari tempatnya berdiri bersama Laura, "kami mungkin punya ide soal itu." Kegembiraan Laura terasa jelas saat dia menyampaikan kabar tersebut. "Kami sudah membuat beberapa panggilan. Pendeta bersedia datang ke sini dan orang tuamu setuju. Ini bukan pernikahan yang kamu bayangkan, tapi kita bisa melakukannya di sini," jelasnya. Anna melihat sekeliling ruang pemeriksaan. Pandangannya akhirnya berhenti pada Rex yang menatapnya dengan mata penuh kasih yang sama seperti saat pertama kali mencuri hatinya 13 tahun yang lalu. "Serius? Hanya kalau kamu menginginkannya," tambah David. "Kita juga bisa menunggu, menjadwal ulang semuanya." "Tidak," jawab Anna dengan cepat. Suaranya terdengar cerah saat ia tersenyum di tengah air matanya. "Ini sempurna. Rex telah bersama kita di setiap momen penting. Saat kita pertama kali bertemu di taman, pada kencan pertama kita, dan saat kamu melamar. Dia juga harus ada di sini untuk momen ini." Dalam waktu 2 jam, Anna Williams dan David Anderson menikah di ruang tunggu Riverside Veterinary Clinic. Gaun Anna, meskipun kusut, tetap bersinar di bawah cahaya lampu klinik. Riasannya diperbaiki oleh Laura dan rambutnya terurai dalam gelombang lembut di bahunya. Tuxedo David menunjukkan tanda-tanda waktu yang dihabiskan di lantai bersama Rex. Upacara itu berlangsung intim, hanya dihadiri oleh orang tua mereka, Pendeta Laura, Brian, dan Rex, yang mengenakan kerah dengan dasi kupu-kupu dan beristirahat nyaman dengan infus baru. Saat mereka saling bertukar janji, Rex terbaring puas di kaki mereka. Dr. Smith dan timnya mengamati dari pintu, sesekali menyeka air mata mereka saat pendeta mengumumkan Anna dan David sebagai suami dan istri. Ketika David mencium pengantinnya, Rex mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara lembut, membuat semua orang di ruangan itu tertawa dan menangis sekaligus.
Malam itu, bukannya bergoyang mengikuti musik di pesta pernikahan mereka, Anna dan David malah duduk bersila di lantai apartemen mereka dengan Rex yang terbaring di antara mereka sambil menikmati makanan Cina dalam pakaian pernikahan mereka. Mereka bergantian menyuapi Rex potongan ayam polos, seperti yang disarankan oleh Dr. Smith. David memperhatikan Rex dengan hati-hati menerima sepotong ayam dari Anna dan berkomentar, "Kamu tahu, hari saat aku bertemu kamu dan Rex di taman, aku paham dia adalah bagian dari paket itu. Tapi aku tidak pernah menyangka betapa banyak hal yang akan dia ajarkan padaku tentang cinta." Anna menatap suaminya yang baru dengan rasa ingin tahu. "Maksudmu apa?" tanyanya. "Pikirkan hari ini. Kamu merencanakan pernikahan yang sempurna. Semuanya persis seperti yang kamu bayangkan, tapi begitu Rex membutuhkan kita, semua itu tidak lagi penting. Kamu tidak ragu sedikit pun. Itulah cinta sejati, cinta yang mengabaikan segala pengorbanan, yang selalu ada apapun situasinya. Itu jenis cinta yang aku harap akan mendefinisikan pernikahan kita." Dengan lembut, agar tidak membangunkan Rex yang sudah tertidur, Anna menciumnya. "Kapan kamu jadi begitu bijak?" "Aku belajar dari yang terbaik," jawab David sambil tersenyum menunjuk ke arah Rex. "Dia sudah mengajarkan kita tentang cinta tanpa syarat sejak awal." Dalam bulan-bulan yang berlalu, waktu mereka bersama Rex dipenuhi dengan kebahagiaan dan tantangan. Rex mengalami pasang surut. Perawatan yang dilakukan memberikan sedikit kelegaan, tetapi tidak mampu menghentikan perkembangan penyakitnya. Anna dan David menyesuaikan hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan Rex, bergantian tinggal di rumah saat Rex terlihat lesu, menikmati hari-hari baik dengan jalan-jalan singkat di taman tempat mereka pertama kali bertemu, dan menenangkannya pada hari-hari yang berat. Meski begitu, sifat Rex yang baik hati dan penuh kasih tetap tidak berubah. Dia tetap menyambut mereka di pintu dengan ekor yang bergoyang meskipun tidak bisa melompat, bersikeras tidur di samping tempat tidur mereka, memohon camilan dengan tatapan matanya yang ekspresif, dan terus menunjukkan kasih sayangnya dengan berbagai cara yang halus. Pada suatu malam, musim semi yang tenang, hampir setengah tahun sejak pernikahan mereka, Rex memberi isyarat bahwa waktunya telah tiba. Hari itu, ia menikmati hari yang cukup baik, menikmati makanannya, berjemur di bawah sinar matahari di halaman belakang, dan bahkan bermain lembut dengan mainan kesayangannya. Namun, saat senja tiba, ia mulai gelisah, berjalan mondar-mandir di antara Anna dan David, seolah memastikan kehadiran mereka. Mereka menghubungi Dr. Smith yang segera datang ke rumah mereka. Di ruang tamu yang hangat, dengan kepala Rex yang berbaring di pangkuan Anna dan David yang dengan lembut membelai punggungnya, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada teman setia yang telah memperkaya hidup mereka begitu dalam. "Terima kasih," bisik Anna di telinga Rex saat ia pergi dengan tenang. "Terima kasih untuk segalanya, karena telah menjadi pelindungku, temanku, membawaku kepada David, menunjukkan arti cinta sejati, dan karena telah memilihku dulu di tempat penampungan." Malam itu, saat mereka menelusuri foto-foto dari hari pernikahan unik mereka, Anna berhenti pada satu foto yang diambil secara diam-diam oleh Laura. Foto itu menangkap momen ketika mereka mengucapkan janji, bukan saling menatap atau melihat ke arah penghulu, tetapi keduanya memandang Rex yang membalas tatapan mereka dengan cinta tanpa syarat di matanya. "Dia tahu," bisik Anna, jarinya dengan lembut mengikuti gambar Rex di foto. "Hari itu di gereja, saat dia tidak membiarkanku berjalan menyusuri lorong, dia tahu waktunya tidak lama dan ingin memastikan kita memahami apa yang benar-benar penting." David merangkulnya dengan erat. "Dia memang berhasil melakukannya.
Hari pernikahan kita mungkin tidak sempurna menurut standar biasa, tetapi itu sempurna untuk kita. Terinspirasi oleh Rex, Anna, dan David memulai pernikahan mereka dengan memprioritaskan hal-hal yang esensial, cinta, dedikasi, dan dukungan tanpa syarat satu sama lain. Setahun kemudian, berdiri di luar penampungan hewan Riverside, tempat Anna pertama kali bertemu Rex 13 tahun sebelumnya, mereka merasa siap untuk mencintai lagi setelah berbulan-bulan berduka. "Apakah kamu yakin dengan ini?" tanya David lembut sambil menggenggam tangan Anna dengan penuh pengertian. Dengan anggukan, Anna menyentuh liontin di lehernya yang berisi foto kecil Rex. Dia telah mengajarkan kita begitu banyak tentang cinta, menghormati kenangannya dengan membagikan cinta itu kepada anjing lain. Yang membutuhkan adalah hal yang benar untuk dilakukan, jawabnya dengan yakin. Saat mereka masuk, suara ramai dan aroma khas penampungan langsung menyelimuti mereka. Melewati deretan kandang, Anna teringat jelas pada hari dia bertemu Rex. Seekor anak anjing German Shepherd yang kurus dan pemalu, dengan mata yang dalam dan ekspresif yang langsung mencuri hatinya. Mereka berhenti di depan kandang terakhir di barisan itu, di mana seekor Golden Retriever tua berbaring di atas selimut yang sudah pudar. Moncongnya yang berwarna abu-abu dan matanya yang lembut mengamati mereka dengan tenang. Pada label nama tertulis, Duke, usia 10 tahun. Kebanyakan orang mencari anak anjing atau anjing yang lebih muda, kata petugas penampungan, melihat ketertarikan mereka. Duke sudah di sini selama 3 bulan. Pemiliknya harus menyerahkannya ketika mereka pindah ke fasilitas perawatan lansia. Dia sangat manis, tetapi usianya membuat banyak orang ragu. Anna berlutut di depan pintu kandang dan Duke menyadari kehadirannya, mengangkat kepalanya perlahan dan mendekat, menekan hidungnya ke tangan Anna yang terulur melalui gerbang. Dia punya artritis di bagian belakang kakinya, lanjut petugas penampungan. Dia butuh obat dan tidak cocok untuk jalan-jalan jauh, tapi dia tetap sempurna dengan caranya sendiri. Anna menatap David, matanya dipenuhi air mata. David mengangguk, memahami perasaannya. Malam itu, Duke menyesuaikan diri di rumah mereka, seolah-olah dia selalu menjadi bagian dari keluarga. Dia memilih tempat tidur lama Rex di dekat perapian, meskipun mereka telah membelikannya yang baru. Tampaknya Duke memahami makna tempat itu, menghormati warisan anjing yang pernah tinggal di sana sebelumnya. Saat mereka duduk di sofa, mengamati Duke yang tertidur di tempat yang dulu disukai Rex, Anna merenung. "Kamu tahu, beberapa orang mungkin menganggap kita gila karena mengadopsi anjing tua, mengetahui waktu kita dengannya mungkin singkat." David tersenyum dan menarik Anna lebih dekat. "Tapi kita tahu kebenarannya, bukan? Rex mengajarkan kita bahwa bukan tentang berapa lama kita punya waktu, tetapi seberapa dalam cinta yang kita bagikan. Dan dia mengajarkan kita bahwa kisah cinta paling mendalam tidak selalu mengikuti naskah yang sempurna." Anna menyandarkan kepalanya di bahu David, memperhatikan Duke yang bergerak-gerak dalam tidurnya. Pelajaran terakhir Rex bukan hanya tentang apa yang penting pada hari pernikahan kita. Itu tentang memahami bahwa cinta layak untuk setiap pengorbanan, setiap rasa sakit. Itulah sebabnya kita bisa membuka hati kita untuk Duke, meskipun tahu perpisahan mungkin akan datang lebih cepat. Dan lihatlah kebahagiaan yang sudah dia bawa kepada kita. David melirik Duke yang mulai bergerak dan kini memandang mereka dengan mata penuh ketenangan. Dia membantu kita menghormati kenangan Rex dengan melanjutkan siklus cinta, ujar David dengan penuh perenungan. Malam itu, saat mereka bersiap untuk tidur, Duke mengikuti mereka ke lantai atas
dan mengambil tempat lama Rex di samping tempat tidur Anna. Saat Anna terlelap, ia merasa seolah-olah ada dua pelindung, satu yang nyata dan satu lagi yang akan selalu dikenang, menjaga dirinya. Bertahun-tahun kemudian, Anna dan David akan berbagi cerita nyata tentang hari pernikahan mereka kepada anak-anak mereka. Bukan sebagai kisah tentang kekacauan, melainkan pelajaran mendalam tentang cinta, kesetiaan, dan esensi dari apa yang benar-benar penting. Mereka menunjukkan foto-foto pernikahan mereka, menunjuk ke anjing German Shepherd tua dengan dasi kupu-kupu yang telah membentuk hidup mereka secara mendalam, menjelaskan bagaimana momen-momen paling berharga dalam hidup sering datang dalam bentuk yang tak terduga. Sepanjang hidup mereka, mereka memelihara cinta seperti yang dicontohkan oleh Rex. Tanpa syarat, teguh, dan selalu memprioritaskan hal-hal yang esensial daripada rencana yang tampak sempurna. Di ruang tamu mereka, di samping foto pernikahan, Anna dan David menggantung sebuah plakat sederhana. Tulisannya berbunyi, "Terkadang cinta berarti mengubah rencana sempurna Anda karena kesempurnaan sejati tidak ditemukan dalam jalan yang kita rencanakan, tetapi dalam hati yang memimpin kita pulang." Di bawahnya tergantung kalung Rex dengan dasi kupu-kupunya dan kalung Duke berdampingan, masing-masing menjadi bukti kapasitas hati untuk mencintai, belajar, dan tumbuh, bahkan di tengah kehilangan dan perubahan. Setiap ulang tahun pernikahan, alih-alih menikmati makan malam mewah atau mengadakan pesta besar, mereka memilih tradisi yang lebih bermakna. Mereka mengunjungi penampungan hewan, membawa sumbangan, dan menghabiskan waktu bersama anjing-anjing tua. Kunjungan ini menjadi penghormatan kepada anjing seperti Duke, yang menunggu seseorang melihat melampaui usia mereka kepada cinta yang masih mereka tawarkan. Inilah warisan mendalam yang ditinggalkan Rex, sebuah pelajaran bahwa cinta dalam segala bentuknya yang beragam selalu layak untuk diterima dan dibagikan tanpa memandang sifatnya yang tak terduga atau waktu terbatas yang mungkin dimilikinya.